Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Saputra dengan NIM C1B018008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan SDM. Materi yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, pengertian pengembangan SDM, tujuan pengembangan SDM, strategi pengembangan SDM, contoh pengembangan SDM, dan manfaat pengembangan SDM. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian pengembangan SDM. Apa itu pengertian pengembangan SDM? Pengembangan SDM adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi, sehingganya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan SDM. Yang pertama yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing individu. Yang kedua, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam hal mencakup tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Tujuan ketiga yaitu meningkatkan kekompakan dan kerjasama tim. Yang terakhir yaitu meningkatkan kolaborasi antar unit organisasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan SDM. Di sini terdapat 3 strategi pengembangan SDM. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan, yang kedua mengadakan program pelatihan, dan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Yang pertama yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan. Penghargaan dapat diartikan sebagai sebuah perilaku dalam menghargai atas pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan. Contoh kontribusi yang bisa dilakukan adalah seperti memiliki keahlian yang tinggi dalam hal presentasi, sehingga perusahaan lain bisa dengan mudah melakukan kerjasama karena melihat dari cara presentasi salah satu karyawan yang sangat baik. Selanjutnya yaitu mengadakan program pelatihan. Strategi pengembangan SDM selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengadakan sebuah program pelatihan, di mana program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Dalam program pelatihan ini juga terdiri dari beberapa jenis yang ditawarkan, seperti skill training, pelatihan ulang, creative training, cross functional training, serta team training. Skill training ini dilakukan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Selain itu ada juga creativity training yang bertujuan untuk melatih kreativitas yang dimiliki oleh karyawan dalam suatu perusahaan, sehingga nantinya kreativitas tersebut bisa dikembangkan agar bisa menjadi lebih baik. Sehingga tim training ini memberikan pelatihan bagaimana melakukan kerjasama dalam satu tim. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Strategi pertama adalah dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide yang dimiliki, di mana ide ini disalurkan seperti bagaimana rancangan produk dalam suatu perusahaan untuk kedepannya, karena sebuah ide yang dikeluarkan oleh karyawan harus didengar dan dipertimbangkan jika sesuai, sehingga nantinya jika perusahaan menyetujui ide atau gagasan tersebut bisa membuat produk atau layanan baru yang berbeda dengan terlihat menarik. Di sisi perusahaan, produk baru ini akan membuat bisnis yang berpotensi untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Di sisi karyawan yang menuangkan ide ini akan membuat mereka merasa dihargai. Dan di sisi konsumen, mereka akan lebih banyak mendapatkan pilihan produk atau layanan yang bisa dipilih. Selanjutnya materi berikutnya yaitu contoh program pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama yaitu program pelatihan karyawan SDM. Pelantikan karyawan adalah program umum dalam rangka cara mengembangkan SDM atau tenaga kerja. Adapun bentuknya bisa berupa training karyawan yang dilakukan di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Untuk internal training, biasanya perusahaan menyelenggarakan program pelatihan karyawan sesuai dengan bidang tertentu yang dibutuhkan, seperti pelatihan pengoperasian alat, pelatihan K3,
Sedangkan external training biasanya dilakukan dengan cara mengirimkan karyawan ke lembaga pelatihan karyawan, entah itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta. Selanjutnya itu program pendidikan. Program pengembangan karyawan ini biasanya ditujukan kepada karyawan terbaik perusahaan yang dirasa perlu mengembangkan ilmu dan pendidikannya, mengingat pendidikan sebelumnya masih belum mumpuni. Contohnya karyawan lulusan D3 diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya untuk kuliah di S1 dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Yang selanjutnya yaitu program magang. Pengembangan SDM yang berikutnya yaitu program magang dapat dilakukan di luar maupun di dalam perusahaan. Magang yang dilakukan di dalam perusahaan umumnya terjadi di lintas departemen yang durasinya 1-3 bulan. Misalnya seorang karyawan di perusahaan yang bekerja di sebagai administrasi magang kerja selama 1 bulan di bagian marketing untuk mempelajari bagaimana cara memasarkan produk dengan baik. Adapun tujuan program magang kerja secara internal ini ialah untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan di divisi lainnya dalam satu perusahaan. Magang kerja eksternal sendiri biasanya dapat dilakukan di perusahaan lain atau perusahaan induk. Contohnya, seorang karyawan di sebuah perusahaan tertentu dikirim ke luar negeri seperti Jepang untuk magang secara langsung di perusahaan induknya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu job enrichment. Contoh pelatihan karyawan di perusahaan lainnya ialah bisa dengan melakukan job enrichment. Pada dasarnya program ini adalah penambahan tanggung jawab dan tugas di posisi yang sama. Misalnya karyawan yang menerima tugas tertentu atau proyek khusus di lintas departemen atau di departemennya. Contohnya karyawan memperoleh tugas untuk menggantikan pimpinan atau atasannya yang melakukan dinas di luar kota atau cuti. Pemilihan karyawan yang mengikuti program ini biasanya dilihat dari kualitas dan paling menonjol dari karyawan lainnya. Walaupun demikian, ada pula perusahaan yang mengadakan job enrichment ke semua karyawannya yang satu level atau satu tingkat dengan tujuan untuk memeratakan kesempatan cara mengembangkan karyawan. Selanjutnya yaitu retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini biasanya dilakukan untuk pelatihan bagi karyawan lama. Selanjutnya yaitu manfaat pengembangan SDM. Yang pertama, melalui pengembangan SDM membuat orang lebih kompeten, dan pengembangan SDM dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap orang-orang di organisasi terkait. Yang kedua yaitu dengan program pengembangan SDM yang tepat, orang menjadi lebih berkomitmen untuk pekerjaan mereka. Orang dinilai berdasarkan kinerja mereka dengan memiliki sistem penilaian kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga yaitu manfaatnya lingkungan kepercayaan dan rasa hormat dapat diciptakan dengan bantuan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu melalui pengembangan SDM juga membantu menciptakan budaya efisiensi dalam organisasi. Ini mengarah pada efektivitas organisasi yang lebih besar. Sumber daya dimanfaatkan dengan baik dan tujuan dicapai dengan cara yang lebih baik. Demikianlah yang dapat saya presentasikan di materi pengembangan SDM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.